Ya, selamat datang lagi di kelas Canva gratis oleh Mas Olutip. Di channel Mas Olutip tentu saja. Ini adalah episode kedua, dan sebelum kita masuk ke episodenya, saya tidak lupa mengingatkan untuk subscribe channel ini, kemudian like, serta komen, dan juga sebarkan ke teman-teman kalian kalau misalnya kelas ini bermanfaat untuk kalian, atau juga untuk saudara atau teman-teman kalian. Silahkan disebarkan. Nah, di kelas kedua ini, Mas Olutip akan mengenalkan tampilan awal dari Canva. Lagi-lagi ini adalah kelas dasar dari Canva. Kalau misalnya teman-teman sudah mengenal Canva dan ingin langsung skip dengan video ini, silahkan langsung di skip saja dan langsung pindah ke episode yang lainnya. Ini adalah untuk teman-teman yang masih awam sekali tentang Canva. Jadi untuk yang episode kali ini, saya akan mengenalkan inilah tampilan-tampilan awal dari Canva. Nanti di Canva akan dihadirkan nih ada strip 3 ini ya. Bisa langsung diklik saja. Kemudian di sini teman-teman akan di beranda itu teman-teman akan ditunjukkan seperti ini. Ada banyak sekali template atau desain gitu ya yang disarankan kepada kita. Contohnya seperti ini misalnya untuk Anda. Nah, ini untuk Anda ini berpengaruh terhadap yang episode 1 tadi, kita memilih yang awal. Misalnya kita pilih UMKM, kemungkinan besar untuk Andanya ini akan berbeda. Contoh-contohnya template-template saran yang diberikan oleh Canva ke kita itu akan berbeda. Misalnya juga perusahaan besar itu akan berbeda, kemudian guru dan pelajar itu akan berbeda. Nah, di tampilan awal ini, di atas ini ada tulisan beranda, inilah tampilan beranda, kemudian di sini juga ada tampilan template, teman-teman juga bisa mengeklik template, tapi nanti saja setelah ini saya akan pergi ke sana. Kalau misalnya tidak diklik, nanti akan disarankan beberapa template. Misalnya teman-teman ingin membuat terkait media sosial, misalnya mendesain di Twitter, kemudian untuk di-share di cerita Instagram atau Instagram Story gitu ya, atau kemudian untuk Instagram Feed atau kiriman Instagram, kemudian sampul saluran YouTube atau misalnya bahasa Inggrisnya thumbnail ya istilahnya gitu. Kemudian di sini juga untuk pribadi, undangan, resume, kartu pos, kaos, misalnya seperti itu. Bisnis, itu ada logo, kartu nama, presentasi, kemudian kop surat. Ada begitu banyak hal. Nanti kita coba akan telusuri sedikit ya. Nah, untuk kemudian di sampingnya itu ada juga fitur-fiturnya. Ada fitur foto gratis, kemudian latar belakang, alam, hewan, makanan. Ini apa sih? Nanti kita akan coba masuk ke dalam. Ada icon, media sosial, web, ataupun SEO gitu ya. Kemudian untuk cetak ini juga ada mock-up ya istilahnya. Ada di kartu nama, kartu pos, poster, undangan, selebaran, brosur lipat 3 atau lain sebagainya. Nanti ada aplikasi juga di dalam fitur di Canva, itu nanti kita akan gunakan ketika kita sudah mulai mendesain. Nah, kemudian di sini ada jelajahi ya, ada cetak, kemudian tim, dan lain sebagainya. Nanti unduh juga nih sama ya, seperti yang sudah saya sampaikan di episode yang pertama, Canva itu tidak hanya bisa digunakan di seperti ini, tapi juga teman-teman bisa menggunakannya di Android, kemudian di iOS. Teman-teman juga misalnya kalau di Windows-nya tidak ingin membuka lewat browser gitu ya, bisa langsung diunduh saja Canva untuk Windows. Jadi teman-teman tidak perlu misalnya membuka Windows, membuka browser gitu ya untuk membuka Canva. Tapi lagi-lagi, Canva ini adalah sistemnya by internet. Jadi tidak bisa kita memutuskan internet kita, kemudian kita mendesain itu tidak bisa. Jadi teman-teman desainnya itu via online lah istilahnya gitu. Jadi kalau misalnya ingin menggunakan Canva, sebaiknya dipastikan juga jaringan internetnya aman. Tapi tidak masalah, misalnya jaringan internet saya itu putus-putus gitu, apakah tidak akan bisa menggunakan Canva? Tidak. Jadi teman-teman tetap bisa menggunakan Canva di jaringan yang mungkin memang tidak stabil. Dia akan melakukan penyimpanan secara bertahap gitu. Jadi ketika misalnya nanti teman-teman menyimpan gitu ya, mendesain, kemudian belum lupa, kalau misalnya kita kan di Word itu seringnya lupa di save as atau di save kemudian tiba-tiba hilang. Kalau di Canva ada backupnya. Jadi ketika misalnya internet kita kurang baik, dia akan ada peringatan di atasnya. Dia akan peringatan di sini gitu ya. Belum disimpan jaringan internet, kurang baik misalnya seperti itu. Saya lupa kata-katanya, itu akan kita lihat di kelas-kelas ketika berjalan nanti. Nanti misalnya bermasalah, berarti teman-teman akan disarankan untuk cepat-cepat mencari internet yang bagus gitu ya, ataupun mencari
jaringan yang lain. Nanti di situ akan disarankan oleh Canva. Tapi tenang saja, itu tidak akan terhapus selagi teman-teman tidak mengeklik ini, tidak mengeklik keluar gitu ya. Desain itu tidak akan terhapus. Seperti itu. Nah, kemudian di samping fitur ada belajar. Nanti di sini ini sebenarnya khusus untuk mereka yang guru dan juga pelajar, karena nanti ada akun ya. Nah, kemudian ada juga harga. Nah, ini sebenarnya yang sudah saya bilang gitu ya, Canva itu memberikan fitur gratis bagi individu dan tim kecil untuk membuat dan mengunduh desain pada setiap kesempatan. Tapi lagi-lagi yang namanya gratis tidak bebas, tapi kita akan memanfaatkan semaksimal mungkin yang gratis. Kemudian ada pro, kemudian ada tim, ada pendidikan, ada nirlaba. Apa itu nanti kita akan coba untuk mengeklik satu-satu. Ini akan pengenalan dulu saja. Nah, kemudian di sini ada pusat bantuan kalau misalnya teman-teman ingin melakukan, kemudian pengaturan akun. Biasanya ada nih akun-akun yang ketika membuat bahasanya masih bahasa Inggris. Kalau misalnya teman-teman tidak masalah dengan itu dipersilakan, tapi kalau misalnya teman-teman harus menggunakan bahasa Indonesia, ada di sini di pengaturan akun. Nanti teman-teman bisa atur akunnya menggunakan bahasa ini ya, bahasa Indonesianya itu yang akan bisa teman-teman ubah. Bisa teman-teman ubah di sini. Nah, kembali lagi. Nah, seperti ini kira-kira kalau misalnya jaringan internet teman-teman kurang baik gitu ya. Nah, ini sekarang Canva sudah bekerja sama dengan Zoom ya. Ada beberapa hal dipermudah ketika kita melakukan tampilan presentasi langsung menggunakan Canva di Zoom. Tapi nanti apa itu nanti kita akan jelaskan di kelas-kelas ya. Nah, kemudian di samping pengaturan ada buat desain. Teman-teman kalau misalnya ingin membuat desain bisa langsung klik di sini nanti, tapi nanti di episode berikutnya mungkin kita akan masuk ke sana ya. Atau mungkin 2 episode setelah ini. Saya lupa gitu timeline kelasnya. Kemudian ini akun teman-teman untuk melihat. Kemudian di samping kiri ini yang strip 3 ini kalau diklik, di sini juga akan ada beranda, template, kemudian proyek. Kalau template ini adalah sama seperti ini ya. Ini template sini sama. Kalau kita klik ini, kita nanti akan dimasukkan ke berbagai macam template yang bisa kita gunakan. Kemudian untuk yang proyek ini adalah proyek-proyek yang pernah kita lakukan. Jadi ketika kita melakukan desain, itu akan ada di sini, di proyek. Tapi kalau misalnya teman-teman sudah mendesain juga di sini akan ada nih. Di sini akan terlihat desain apa aja yang sudah pernah teman-teman buat. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin melakukan perbaikan, di sini, ada di sini. Ya, anggaplah seperti save lah istilahnya gitu ya. Proyek itu proyek-proyek yang pernah kita lakukan. Kemudian di sini ada alat merek, kemudian ada alat perencanaan konten gitu ya. Tapi di sini ada gambar ada gambar icon apa nih namanya nih? Icon piala ya istilahnya. Bukan piala sih, ini apa namanya? Mahkota, icon mahkota. Kalau misalnya ada icon mahkota seperti ini apa? Nanti kita akan jelaskan di kelas-kelas berikutnya ya, episode berikutnya. Kemudian temukan aplikasi serta smart mockup, kemudian buat tim dan juga sampah. Sampah ini adalah proyek-proyek yang misalnya kita tidak mau nih ada nih dia ada di sini, kita bisa klik kanan kemudian bisa klik gitu ya, kemudian kita bisa buang ke sampah. Jadi seperti apa kita akan coba lihat saja. Nah, selanjutnya adalah kita akan coba lihat di sini. Misalnya teman-teman pengen nih lihat template ini apa sih isinya, kita akan coba klik. Nanti di sini akan teman-teman disajikan berbagai macam template yang bisa teman-teman gunakan untuk berbagai macam kebutuhan. Makanya saya bisa katakan buat Canva ini sangat membantu sekali ya. Nih, dia aja sudah bisa berani bilang begini, tak perlu cari ilham kalau pakai Canva. Kenapa? Karena memang sudah banyak sekali desain yang diberikan ke kita. Kita tinggal mengubah atau mempercantik atau mungkin jadi inspirasi gitu ya untuk bisa membuat yang lebih baik daripada itu. Nah, di sini akan banyak template. Misalnya nih bisnisnya ada banyak nih. Bisnis ini misalnya mau bikin presentasi, prototipe, kemudian peta pikiran atau mind map gitu ya. Kemudian diagram, agenda, kop surat, kalender, resume, faktur, proposal, laporan. Banyak sekali template-template yang bisa kita klik aja kemudian langsung kita ubah sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Misalnya kayak kalender nih. Bayangin ada juga kalender gitu, template kalender. Nanti deh kita akan klik ya. Kita akan lihat-lihat dulu. Kemudian media sosial, lengkap apalagi media sosial ya. Konten Instagram yang bentuknya persegi itu ada.
kayak gini nih. Nih contohnya gini nih. Kita tuh misalnya kita tinggal ganti-ganti tulisannya pun bisa gitu. Kalau misalnya kita mager gitu ya. Udah cari desain aja, kita tinggal ganti tulisannya tuh bisa gitu. Kemudian cerita Instagram atau Instagram Stories gitu ya. Kemudian reel Instagram, kiriman Facebook, sampul Facebook, iklan Facebook. Kemudian cerita Anda, ini seperti story lah istilahnya gitu ya. Kemudian video TikTok gitu juga ada. Kemudian animasi untuk medsos juga ada, kiriman Twitter juga ada. Kemudian di Canva kita juga bisa membuat video. Nanti kita akan masuk ke kelas yang mastering lah ya istilahnya gitu ya. Kelas yang agak high lah. Nanti kita akan coba bagaimana sih cara bikin video Facebook menggunakan Canva, pesan video, kemudian video seluler, kolase video, video YouTube, video iklan di feed. Bahkan teman-teman kalau misalnya ingin membuat intro YouTube gitu ya, kita bisa menggunakan Canva. Seperti apa nanti kita akan masuk ke episode yang itu gitu. Mungkin akan masuk ke episode yang agak master lah istilahnya gitu ya, tinggi. Nanti di kelas Canva ini sebagai informasi juga akan saya bagi 3. Pertama adalah kelas dasar, kemudian kelas menengah, kemudian ada kelas tingginya. Jadi misalnya teman-teman sudah tidak perlu yang kelas dasar, bisa langsung dilewati, bisa langsung yang kelas menengah. Kalau yang ini kita kan masih di kelas dasar. Kemudian di pemasaran nih banyak juga. Kartu nama bisnis, lebaran, logo, poster, brosur, menu, bahkan ada juga templatenya, buletin, infografis pun ada. Kemudian cetakan custom juga banyak, misalnya mau bikin kaos, mock-up kaos gitu ya, kemudian cetakan kanvas, stiker cangkir, buku foto, label, jaket bertuduk, sweater lah istilahnya gitu ya, banner, papan iklan, sertifikat landscape. Teman-teman juga misalnya mau menggunakan Canva untuk bikin kartu undangan gitu ya, di sini bisa. Bahkan misalnya teman-teman nih pengen bikin usaha undangan gitu ya, bisa menggunakan Canva sebagai katalognya gitu. Undangan, kartu pos gitu banyak. Pendidikan apalagi? Banyak banget. Presentasi pendidikan, video pendidikan, infografis pendidikan, komik bahkan bisa, storyboard juga bisa di sini. Semua bisa di sini. Jadi teman-teman akan coba kita lihat. Nah, kayak gini-gini nih contohnya. Nanti kita akan bikin lah. Saya akan bikin kelasnya untuk yang masing-masing seperti ini. Seperti itu ya. Kemudian harga sih sebenarnya. Nah, kalau harga itu lumayan ya. Jadi Canva itu menyediakan beberapa fitur sebenarnya. Yang pertama adalah Canva gratis. Ini 100% gratis gitu ya. Nah, bagi semua orang gitu yang ingin mendesain apa saja, baik sendiri atau bersama orang lain. Gitu ya. Ini gratis sekali, per tahun tidak ada 0 rupiah gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman sudah memanfaatkan Canva kemudian ingin menggunakannya dengan lebih banyak fitur, teman-teman bisa menggunakan yang namanya Canva Pro. Ini untuk satu orang ya per tahun itu hanya Rp769.000. Ini banyak sekali yang bisa teman-teman gunakan, manfaatkan kalau menggunakan Canva Pro. Kemudian kalau misalnya teman-teman untuk Canva bersama teman-teman nih banyak gitu ya paket untuk harganya itu ada Rp1.240.000 per tahun untuk 5 orang. Seperti itu. Jadi bisa dimanfaatkan untuk banyak orang. Seperti itu. Itu hanya Rp1.240.000 per tahun ya. Per tahun ya, ingat ya. Ini Rp769.000 juga per tahun gitu. Jadi kalau istilahnya murah tuh murah banget gitu. Dan juga ada nih untuk guru dan sekolah. Misalnya sekolah nih pengen bikin Canva, itu sebenarnya bisa loh. Kalau tidak salah tuh 100% gratis nih. 100% gratis untuk guru dan murid sekolah dasar dan menengah. Jadi Canva berbaik hati untuk mereka yang guru dan juga murid gitu. Atau misalnya sekolah mau bikin Canva Pro gitu ya. Ini Pro ya, walaupun dia bentuknya edukasi tuh Pro gitu. Jadi isinya tuh hampir-hampir mirip dengan yang Pro. Saya kurang paham gitu apa yang berbeda. Tapi karena selama ini tuh saya juga melihat yang Canva edukasi, kemudian Canva Pro. Itu kalau saya banding-bandingin hampir-hampir mirip gitu. Tidak ada yang berbeda, hampir tidak ada yang berbeda. Apakah yang belum menemukan atau seperti apa. Tapi saya rasa sama-sama gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman adalah seorang guru, nanti silakan lakukan verifikasi. Siapa tahu bisa dapat Canva secara gratis, ya kan? Nah, seperti itu kira-kira teman-teman untuk video kali ini. Nanti kita akan lanjut ke kelas berikutnya. Tapi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Serta sebarkan ke teman-teman kalian. Semoga kelas ini bermanfaat untuk semua orang. Terima kasih. Sampai jumpa.